Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Pak Reski. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Geologi Migas dan Batubara. Pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu terkait dengan Basic and Application of Geophysical Method in the Coal Exploration. Di kelompok 3 ini beranggotakan pertama ada Fadila Priagung, kemudian ada saya sendiri Muhammad Haryadi Wiriandri, kemudian ada Khalifah Tunisa, ada Sofian Nugraha, dan juga ada Zumratul Aliyah. Next. Untuk outline-nya sendiri, di sini kami mencari basic teori dan aplikasi dari beberapa metode-metode geofisika seperti underground geophysical methods, seismic survey, electrical method, gravity method, magnetic method, dan juga geofisis borehole logging. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada survei seismik. Boleh next. Metode seismik ini didasarkan pada kegiatan respon gelombang seismik atau suara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direfleksikan atau direfleksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas-batas batuan. Nah, sumber getarnya sendiri itu biasanya berupa ledakan dinamit atau vibroseis yang pada umumnya digunakan di darat, sedangkan kalau di laut dia menggunakan sumber getar berupa air gun, boomer, atau sparker. Sedangkan penjalanan gelombang seismik sendiri itu didasarkan pada beberapa prinsip dan hukum fisika, yaitu ada hukum Snell yang ditunjukkan pada gambar paling atas, di mana hukum ini menyatakan bahwa jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal, dan juga sebaliknya. Kemudian jika prinsip Huygens itu menyatakan bahwa setiap titik pengganggu yang berada di depan muka gelombang utama akan menjadi sumber bagi terbentuknya deretan gelombang yang baru. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar yang kedua dari atas. Ini jumlah energi total deretan gelombang baru tersebut sama dengan energi utamanya. Kemudian ada juga prinsip Fermat, di mana prinsip ini menyatakan bahwa jika sebuah gelombang merambat dari satu titik ke titik yang lain, maka gelombang tersebut akan memilih jejak yang paling cepat. Boleh next. Metode seismik sendiri diklasifikasikan menjadi dua golongan utama. Yang pertama ada metode seismik refleksi dan juga metode seismik refraksi. Bedanya kalau refleksi itu dia penjalaran gelombangnya itu dipantulkan oleh bidang batas perlapisan. Biasanya gelombang pantul itu dapat berupa gelombang P, gelombang S, gelombang Stoneleigh, dan gelombang Love. Sedangkan refraksi, kalau metode seismik refraksi itu memanfaatkan penjalanan gelombang yang dibiaskan oleh bidang batas perlapisan. Biasanya digunakan pada muka air tanah dan bagian paling atas formasi bantalan batuan cadas. Boleh next. Kelebihan dan kekurangan dari seismic survey jika diterapkan pada coal exploration itu, yang pertama, kelebihannya itu penggunaan metode seismik tanpa data sumur itu sangat efektif pada survei awal untuk memetakan lapisan persebaran batu bara. Namun, secara kekurangan, survei seismik ini memerlukan adanya data bor untuk mengetahui indikasi lapisan bawah permukaan yang diduga batu bara, dan juga reflektor dan amplitude yang cerah atau strong reflection, atau juga biasa dilihat di penopang seismik itu berupa black spot,
itu akan membingungkan interpreter karena itu mengenerate anomali yang sama dengan gas. Boleh next. Lalu secara fisik sendiri batu bara ini dicirikan dengan adanya dengan intensitas dan kecepatan gelombang P atau VP yang sangat rendah dibandingkan dengan lapisan penutupnya. Nah, pada rekaman seismik sendiri, batu bara akan menunjukkan respon amplitudo yang mencolok. Oleh karena itu, walaupun ketebalan batu bara yang umumnya tipis, batu bara itu umumnya tipis ketebalannya itu akan, tapi karena adanya respon amplitudo yang mencolok, maka batas resolusinya berubah dari yang lambda per 4 menjadi lambda per 8. Nah, untuk eksplorasi batu bara sendiri dengan target yang dangkal, maka metode seismik yang biasa digunakan atau tepat untuk diterapkan itu adalah high resolution seismik, di mana rentang frekuensinya antara 50 hingga 150 Hz. Next. Dalam survei seismik sendiri, terutama pada eksplorasi batu bara, terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada akuisisi data, kemudian pengolahan, dan interpretasi. Akuisisi data sendiri itu merupakan prosesnya, yaitu secara umum kegiatan akuisisi data seismik refleksi dimulai dari membuat sumber getaran buatan, misalnya dengan vibrator atau ledakan dinamit. Nah, getaran hasil ledakan ini akan menembus ke dalam lapisan-lapisan sedimen di bawah permukaan bumi, yang sebagian dari getaran gelombang tersebut akan diteruskan ke kedalaman, dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke permukaan oleh reflektor atau bidang pantul. Nah, sinyal yang dipantulkan kembali itu akan direkam oleh alat perekam yang kita biasanya itu adalah geofon untuk di darat dan hidrofon untuk yang di laut, dan letaknya itu di permukaan. Sedangkan sinyal yang menembus lapisan bumi itu akan dipantulkan kembali oleh bidang pantul yang kedua. Sinyalnya akan diterima kembali oleh alat perekam di permukaan dan seterusnya hingga mencapai alat perekam terakhir. Nah, alat perekam ini akan menghasilkan data jejak seismik atau trace seismik yang nantinya akan diinterpretasi. Kemudian, adapun pengolahan data terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu pre-processing, processing, dan post-processing yang bisa dilihat pada skema di kanan, yaitu skema dari Yilmaz tahun 2008. Kemudian tahap yang ketiga yaitu interpretasi. Secara umum, walaupun kegiatan survei seismik refleksi itu tidak bisa mendeteksi keberadaan lapisan batu bara secara langsung, namun hasil kegiatan dapat memberikan informasi arah kemiringan lapisan batuan serta keberadaan struktur geologi di daerah penyelidikan dengan memperhatikan kenampakan amplitudo yang terlihat jelas sebagai event reflektor pada penampang seismik. Dan data yang dihasilkan pun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemboran eksplorasi dari batu bara maupun pengembangan batu bara bawah permukaan di daerah penyelidikan. Boleh next. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi dari survei seismik di dalam eksplorasi batu bara. Ini kebanyakan yang digunakan adalah survei seismik refleksi. Karena batu bara sendiri dia cenderung padat, jadi dia lebih mudah untuk lapisannya merefleksikan. Kemudian aplikasi yang pertama yaitu ada paper dari Shallow Seismic Reflection Survey for Imaging Deep Seat Collier, case study from Muara and Co. Di sini dia melakukan seperti tahap-tahap yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama ada akuisisi. Metode seismik yang digunakan pada paper atau penelitian ini adalah shallow seismic survey atau survei seismik dangkal yang menghasilkan frekuensi tinggi dengan kedalaman penetrasi yang dangkal. Kemudian target kedalamannya itu di bawah 500 dan di atas 100 meter. Kemudian dengan kanal yang digunakan yaitu 48 kanal dengan geofon dengan frekuensi 14 Hz dan mini sources sebagai sumber energi atau sumber getar. Jarak interval penerima atau geofon dari sumber getar adalah 15 meter. Boleh next. Kemudian untuk interpretasinya sendiri, interpretasi geologi dilakukan dengan sistem quick simple yang mengkombinasikan data seismik, borehole, dan outcrop. Jadi di aplikasi ini dia tidak hanya menghasilkan arah saja, tapi bisa menentukan formasi dan litologi karena adanya bantuan data borehole. Pertama, sifat fisik batu bara, di mana sifat fisik seperti densitas dan kecepatan adalah parameter dasar untuk menentukan dan mempelajari akustik kontras impedansi antara batu bara dan batuan sekitarnya. Nah, batu bara ini cenderung memiliki kecepatan yang rendah dan densitas yang rendah pula.
sehingga nantinya akan menghasilkan impedansi akustik yang rendah. Yang kedua, resolusi vertikal data seismik ini, di mana batu bara memiliki respon amplitude yang cerah atau strong reflection pada data seismik akan menunjukkan bright spot. Next. Dan ini hasil dari interpretasinya. Di sini terdapat garis-garis yang berwarna-warni di sebelah kanan, itu menunjukkan lapisan dan persebaran batu bara di wilayah penelitian. Next. Hasilnya, ketebalan lapisan batu bara bawah permukaan target bervariasi dari 2 hingga 12 meter. Itu berdasarkan data borehole dan outcrop. Sedangkan dari penampang seismik itu bisa didapatkan deep seat layer, yaitu mangus, burung, benuang, kebon, dan benakat, itu memiliki karakteristik amplitudo kuat dan kontinu dengan deep sekitar 20 derajat hingga 30 derajat ke arah bawah. Dan amplitudo yang terkuat itu ditunjukkan oleh lapisan mangus, jadi tadi yang di paling bawah. Next. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu ada paper yang berjudul penafsiran sebaran batu bara dengan metode seismik refleksi di daerah Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Akuisisi yang dilakukan di sini bisa terlihat pada tabel, dia menggunakan sampling interval 2 milisecond, kemudian jumlah channelnya 24, dan lain sebagainya. Kemudian interpretasinya, interpretasi penampang kedalaman dari hasil akhir processing data itu adalah dengan cara membedakan berdasarkan kemenerusan besaran amplitude yang sama dan kecerahan tampilannya yang kemudian dibandingkan dengan hasil interpretasi penampang geologi daerah penyelidikan. Ini hampir sama dengan paper sebelumnya. Penampang kedalaman seismik sendiri itu dapat memberikan gambaran 3 formasi batuan dan diinterpretasikan terdapat 5 lapisan batu bara yang terkandung di dalamnya. Next. Dan ini adalah hasilnya, hasil interpretasinya terdapat 5 lapisan yang diduga batu bara dan ada formasinya sebanyak 3. Next. Dan hasilnya pada kedalaman kurang lebih 450 meter itu terdapat pendeteksian yang sama antara lintasan A dan lintasan C, serta diduga terdapat 5 lapisan batu bara yang diperkirakan termasuk dalam formasi air benakat, formasi muara enim, dan formasi kasal. Di sini dia tidak mengetahui ketebalannya karena dia hanya menggunakan survei seismik, tidak ada data borehole maupun outcrop. Nah, dilihat dari sifat lambat gelombang yang rendah, diperkirakan terdapat struktur geologi berupa struktur patahan atau sesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah electrical method. Jadi, boleh di next. Nah, jadi salah satu metode geofisika yang sering digunakan dalam eksplorasi batu bara adalah metode geolistrik. Nah, metode geolistrik ini merupakan metode geofisika yang memanfaatkan properti kelistrikan dengan parameter fisik yang diukur adalah nilai resistivitas. Nah, metode geolistrik ini terbagi menjadi 2, yaitu metode pasif dan aktif. Bedanya kalau yang aktif itu dilakukan dengan cara menginjeksikan arus buatan ke dalam tanah, lalu diukur perbedaan nilai resistivitasnya. Sedangkan yang pasif itu memanfaatkan nilai potensial alami yang sudah terdapat di dalam suatu lapisan atau batuan. Untuk metode geolistrik yang aktif terbagi menjadi 2, yaitu resistivity dan IP, sedangkan yang pasif adalah SP. Boleh di next. Jadi, salah satu metode geolistrik yang sering digunakan dalam eksplorasi batu bara adalah metode resistivity. Nah, metode resistivity ini sesuai dengan namanya, dia mengukur nilai hambatan jenis atau resistivitas dari suatu lapisan batuan, sehingga nanti diketahui diskontinuitas properti elektrik baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat menggambarkan anomali properti listrik secara 3 dimensi. Nah, metode resistivity ini berperan penting dalam eksplorasi mineral untuk mendeliniasi endapan batu bara, terutama di kondisi geologi yang kompleks, dengan cara memetakan persebaran batu bara baik secara vertikal maupun lateral dengan mengestimasi ketebalan dari lapisan penutup. Boleh di next. Selanjutnya, ini adalah tahap akuisisi dari metode resistivity. Untuk akuisisinya itu, jadi alat yang dibutuhkan adalah sepasang elektroda potensial dan elektroda arus.
Selanjutnya, kita menginjeksikan arus buatan ke dalam tanah melalui elektrode arus. Lalu elektrode potensial yang ada di permukaannya ini akan mengukur nilai beda potensial berdasarkan. Nah, nilai beda potensial yang diukur itu adalah nilai apparent resistivity atau nilai resistivitas semu. Nah, untuk menemukan resistivitas semu ini ada di titik yang namanya pseudo point atau titik untuk mencari apparent resistivity. Kumpulan dari pseudo point ini disebut sebagai pseudo section. Nah, ini untuk gambar di sini merupakan contoh dari pseudo section. Boleh di next. Jadi data yang telah terekam oleh elektrode potensial tadi akan ditransfer ke personal komputer untuk dilakukan processing data. Nah, karena yang terukur adalah nilai resistivitas semu, sedangkan yang mau dicari adalah resistivitas sebenarnya, maka di tahap processing data ini akan dilakukan inversi untuk memperoleh nilai resistivitas sebenarnya. Umumnya software yang digunakan dalam metode resistivity ini adalah RES2DINF. Dengan asumsi bahwa bumi ini merupakan medium yang homogen, maka setiap arus listrik yang mengalir atau mengerambat ke seluruh bagian dari medium homogen ini memiliki nilai yang sama. Nah, jika arus listrik tersebut bertemu dengan batuan atau lapisan tertentu yang memiliki nilai resistivitas berbeda, maka akan terjadi anomali. Nah, anomali tersebut disebabkan karena setiap batuan memiliki nilai resistivitas berbeda yang seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sehingga anomali ini yang akan menjadi target pengukuran. Boleh di next. Nah, ini merupakan nilai resistivitas dari berbagai jenis batuan yang saya peroleh dari Talfert et al. Tahun 1976. Boleh di next. Dan ini merupakan teori dasar atau konsep dasar yang perlu dipahami dalam melakukan metode geolistrik atau resistivitas. Yang pertama adalah nilai resistivitas atau biasa dikenal sebagai kemampuan material untuk menghambat arus listrik. Persamaannya ρ sama dengan R kali A per L, dengan R ini merupakan nilai hambatan, luas penampang, dan L ini merupakan panjang. Dengan satuan resistivitas yaitu ohmmeter. Sedangkan konduktivitas ini merupakan kemampuan material untuk mempertahankan arus listrik. Dan nilai konduktivitas ini berbanding terbalik dengan nilai resistivitas, jadi tahu sama dengan 1 per V, dengan satuannya S per M. Boleh di next. Dan berikut merupakan konfigurasi yang umum digunakan pada metode geolistrik. Yang pertama ada konfigurasi Wiener. Untuk elektrode arus ini ditunjukkan oleh huruf A dan B, sedangkan elektrode potensial itu ditunjukkan oleh huruf M dan N. Untuk konfigurasi Wiener memiliki faktor geometrika sama dengan 2VA, lalu ada konfigurasi selam bersih dengan faktor geometrika sama dengan N-1 dikali N plus 1 VA per 2. Dan yang ketiga adalah konfigurasi dipol-dipol dengan faktor geometrika sama dengan Vn dikali N plus 1 N plus 2A. Di mana N ini merupakan spasi antara elektrode arus dengan elektrode potensial, sedangkan A ini merupakan spasi antar elektrode potensial. Boleh di next. Nah, untuk konfigurasi selam bersih ini umumnya digunakan untuk pengukuran secara vertikal, jadi atau biasa disebut dengan sounding, dengan jarak antara elektrodenya berubah. Sedangkan Wiener ini baik untuk pengukuran secara lateral dengan jarak antar elektrode tetap. Dan dipol-dipol itu baik untuk pengukuran secara lateral maupun vertikal, tetapi noise-nya itu meningkat seiring dengan pertambahan jarak atau biasa disebut sebagai low signal to noise ratio. Boleh di next. Yang berikut merupakan aplikasi yang pertama dari paper karya Peter Lepong tahun 2018 berjudul Application of Multi-Array Electrical Resistivity Tomography in PT Bukit Baiduri Energi di Kalimantan Timur. Untuk konfigurasi yang digunakan ada 3, yaitu Wiener selam bersih, dipol-dipol, dan pol-dipol. Dengan panjang lintasan 235 meter dan paralel dengan strike dari struktur sedimen. Untuk pengukuran di
paper ini dilakukan pada topografi yang datar, jadi tidak memerlukan koreksi topografi. Boleh di next. Yang berikut merupakan penampang nilai resistivitas yang diperoleh. Kalau ini penampang untuk konfigurasi Werners-Lambercy, boleh di next. Ini merupakan penampang resistivitas untuk konfigurasi dipol-dipol. Lalu berikutnya, next. Itu resistivitas, profil resistivitas untuk pol-dipol. Next. Dan berikut merupakan hasil interpretasi. Jadi berdasarkan hasil interpretasi itu untuk konfigurasi Werners-Lambercy, lapisan batubara berada di nilai resistivitas 24 hingga 34 ohm. Lalu di konfigurasi dipol-dipol itu ada di nilai resistivitas 24 hingga 34 ohm meter. Boleh di next. Untuk aplikasi yang kedua dari paper Andi Ilham Samanlangi tahun 2018 berjudul Co-layer Identification Using Electrical Resistivity Imaging Method in Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan konfigurasi yang digunakan adalah dipol-dipol dan terdiri atas 3 lintasan pengukuran dengan jarak elektrodenya 5 meter. Untuk lintasan pertama dan kedua panjangnya 400 meter, di lintasan ketiga itu 300 meter. Untuk tahap akuisisi di lintasan pertama itu dilakukan pada singkapan batubara untuk memperoleh variasi resistivitas secara langsung, sedangkan pengukuran pada lintasan 2 dan 3 itu dilakukan paralel dengan lintasan pertama. Boleh di next. Berikut merupakan penampang resistivitas untuk lintasan pertama hingga lintasan ketiga. Boleh di next. Ini hasil interpretasinya. Jadi pada lintasan pertama resistivitas batubara itu berada di 70 hingga 200 ohm meter, sedangkan lintasan kedua berada di 70 sampai 90 ohm meter, dan pada lintasan ketiga resistivitas batubara berada di 70 hingga 200 ohm meter dengan ketebalan rata-rata 10 meter dan umumnya terkonsentrasi ke arah timur, sehingga bisa dikatakan bahwa Kabupaten Panaikang yang di Sulawesi Selatan ini berpotensi untuk ditambang. Boleh di next. Dan aplikasi selanjutnya dari Putri Suci Ramdhani dan Seha tahun 2021, Modeling of Coal Deposition Using the Resistivity Method, dengan konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi Werner. Tujuannya untuk mengetahui perubahan nilai resistivitas secara vertikal dan horizontal. Dan untuk pembacaan nilai resistivitas ini akan lebih akurat karena eccentricity atau ketidakpastiannya itu tidak terlalu besar. Terus untuk lintasan pengukurannya itu ada 5 lintasan dengan jarak masing-masing 200 meter. Boleh di next. Dan ini merupakan penampang resistivitas untuk lintasan pertama hingga lintasan ketiga. Next. Ini untuk penampang resistivitas untuk lintasan 4 dan lintasan 5. Boleh di next. Dari kelima lintasan tersebut akan dibuat pemodelan 3 dimensi dari endapan batubara dengan interpretasi untuk lapisan batubara itu berada di nilai resistivitas 86,1 hingga 219 ohm meter. Kemudian untuk nilai resistivitas yang paling rendah itu adalah clay atau batu lempung yang berada di nilai resistivitas 4,45 hingga 25,8 ohm meter, dan sandstone lebih dari 200 ohm meter. Untuk persebaran batu bara di cekungan ini berada di kedalaman 0 hingga 26,5 meter dengan potensi yang semakin baik ke arah selatan. Next. Berikutnya adalah gravity methods yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya gravity method. Boleh di next. Jadi metode gravitasi ini digunakan buat menyelidiki perbedaan medan gravitasi yang berasal dari satu titik terhadap titik observasi lainnya. Kemudian suatu zona massa di bawah permukaan bumi itu akan mengakibatkan suatu gangguan. Di mana gangguan ini biasa kita sebut dengan anomali gravity. Kemudian metode gravity itu lebih banyak digunakan pada tahap penelitian karena kemampuannya dapat membedakan densitas suatu anomali terhadap densitas lingkungan sekitarnya.
Kemudian rumus dasar yang digunakan dalam metode gravitasi itu hukum Newton tentang gaya tarik-menarik antar partikel, yang dimana rumusnya F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F itu gaya tarik gravitasi, M1, M2 massa masing-masing benda, R jarak antar kedua benda, dan G konstanta gravitasi umum. Boleh di next. Kemudian hal yang mempengaruhi persebaran nilai gravitasi di permukaan bumi ada 3. Yang pertama ada perbedaan jari-jari bumi, di mana jari-jari bumi yang lebih besar itu jari-jari bumi cenderung lebih besar pada garis khatulistiwa yang akan mengakibatkan mengurangi nilai gravitasi. Kemudian adanya kelebihan massa pada bagian khatulistiwa yang menyebabkan bertambahnya nilai gravitasi. Dan yang terakhir adanya rotasi bumi yang berakibat adanya gaya sentripetal pada bagian khatulistiwa bumi yang akan menyebabkan mengurangi nilai gravitasi. Boleh di next. Boleh di next. Oke, aplikasi pertama ini merupakan peta persebaran sampel densitas pada batuan. Peta ini memiliki ketinggian rata-rata sebesar 89 meter, di mana nilai densitas yang rendah itu mengindikasikan terdapat formasi batu bara, di mana ini formasinya itu terlihat di sebelah utara peta, dan kemudian nilai densitas peta yang tinggi itu mengindikasikan terdapat karbonat yang biasanya itu berisi dolomit yang berada di sebelah selatan. Kemudian yang berwarna merah-merah ini merupakan zona patahan. Boleh di next. Nah, kemudian ini peta interval density map dengan menambahkan koreksi dari peta rock sample density tadi, didapatkan peta densitas interval yang berfungsi untuk mengetahui lapisan interval yang berada di antara permukaan bawah tanah pada level ketinggian yang tadi 89 meter. Nah, ketebalan rata-rata lapisan intervalnya ini sekarang 328 setelah ditambahkan beberapa koreksi. Dan distribusi interval densitas dipengaruhi oleh variasi densitas di sekitar permukaan bawah tanah. Rentang densitas interval jauh lebih kecil dari kisaran densitas sampel karena dipengaruhi oleh massa batuan. Nah, perbedaan persebaran densitas pada peta 1 dan 2 disebabkan karena variasi dari densitas di dekat permukaan. Boleh di next. Ini hasil interpretasinya. Di sini kita bisa lihat pada tabelnya di mana pada lokasi stasiun J1, J2, J3, J4, J5, dan J14 itu mengandung batuan yang bertipe batu bara dengan densitas sebesar 1,43. Boleh di next. Kelebihan dan kekurangan metode gravity. Pertama, kelebihannya itu relatif lebih murah, kemudian bersifat non-destruktif, dan yang ketiga adalah instrumennya yang ideal. Dan kekurangannya adalah metode ini memiliki tingkat anomali yang tinggi dan perlu adanya survei geologi yang mendalam dibanding metode lainnya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode magnetik. Baik, untuk basic teori atau teori dasar itu sendiri, metode geomagnet atau metode magnetik merupakan salah satu metode fisika untuk mengeksplorasi bawah permukaan bumi yang telah banyak digunakan dalam eksplorasi mineral dan batuan. Ini menurut dari Sharma pada tahun 1977. Metode ini memanfaatkan medan magnet bumi, di mana menurut Gauss pada tahun 1883, medan magnet bumi berasal dari dalam inti bumi. Setiap 5 tahun sekali, nilai medan magnet bumi selalu berubah-ubah. Maka dari itu, ditetapkan standar nilai yang disebut dengan IGRF atau International Geomagnetic Reference Field. Kemudian, metode magnetik sendiri itu ada 3 macam, yaitu ada medan magnet inti, medan magnet luar, dan juga anomali magnetik. Jadi next. Pertama, kita akan membahas terkait dengan rumus dasar dari metode magnetik tersebut, yaitu dari gaya magnetik. Setiap magnet memiliki 2 kutub yang berbeda, di mana 2 kutub magnet yang didekatkan akan memberikan gaya. Gaya magnetik antara kedua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua kutub. Kuadrat jarak antar kutub seperti dituliskan pada persamaan Fm sama dengan mikronol dikali P1 dikali P2 dibagi 4V dikali R kuadrat dengan
Fm adalah gaya antar kutub magnet, R adalah jarak antar kutub, P1 dan P2 adalah kekuatan kutub, kemudian Rho adalah permeabilitas pada ruang hampa yang besarnya 4 dikali 10⁻⁷. Boleh di next. Kemudian di sini terdapat parameter fisik dari metode magnet. Yang pertama ada deklinasi atau dalam kurung D, merupakan sudut antara utara magnetik dengan komponen horizontal yang dihitung dari utara menuju timur. Kemudian yang kedua ada inklinasi atau yang disimbolkan dengan I, merupakan sudut antara medan magnetik total dengan bidang horizontal yang dihitung dari bidang horizontal menuju bidang vertikal ke bawah. Kemudian yang ketiga ada intensitas horizontal dengan simbol H yang besar dari medan magnetik total pada bidang horizontal, dan yang keempat ada medan magnetik total atau F besar dari vektor medan magnetik total. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Pada aplikasi ini saya mengambil paper dari autor SEHA, Sukmaji, Anom Rahardi, dan Adi Chandra pada tahun 2014, yaitu estimasi kedalaman bitumen batubara di daerah Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes berdasarkan data anomali magnetik. Di sini, pada akuisisinya, metode geomagnetik digunakan untuk mencari anomali magnetik regional pada suatu daerah. Kemudian, total data intensitas yang berhasil diukur kurang lebih sebanyak 105 buah, dengan nilai intensitas berkisar dari 43 NT sampai 45 NT, dengan kedalaman maksimum pada 500 meter. Panjang lintasan AB kurang lebih sebesar 1.433 meter. Boleh next. Kemudian pada aplikasi ini merupakan interpretasi dari software Oasis Montage terkait dengan nilai dari magnetik lokal di daerah penelitian dan lintasan permodelan AB dengan interval kontur 100 NT. Boleh next. Kemudian di sini juga ada interpretasi dari berdasarkan hasil pemodelan dan informasi geologi dari penelitian, diperkirakan bahwa bitumen batubara terdapat dalam formasi Kaligala dengan kedalaman berkisar 104,48 hingga 505,97 meter, dengan estimasi nilai suseptibilitas magnetik sebesar 0,008 CGS unit. Nilai suseptibilitas magnetik yang sangat rendah pada formasi Kaligala cukup mendukung estimasi keberadaan bitumen batubara di dalamnya, mengingat batubara adalah material organik dari fosil tanaman yang cenderung bersifat diamagnetik. Kemudian, terkait dengan geophysical borehole logging akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah geofisika borehole logging atau logging geofisika. Prinsip dasarnya logging geofisika ini merupakan pengukuran variasi sifat fisik kedalaman batuan sekitar dengan menggunakan alat pengukuran geofisika yang diletakkan pada lubang bor. Nah, teknik logging geofisika sendiri dilakukan dengan cara memasukkan instrumen geofisika ke dalam lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika, yaitu antara lain radioaktif, resistivitas, kecepatan, densitas, dan lain-lain disesuaikan dengan jenis loggingnya. Boleh next. Logging geofisika itu sering digunakan dalam eksplorasi batubara atau sangat dikenal dalam eksplorasi batubara karena dapat memberikan informasi-informasi geologi yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, ada posisi kedalaman dan ketebalan lapisan batubara, termasuk adanya parting. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai kedalaman dan ketebalan lapisan batubara pengapit, ya termasuk roof, floor, terus parting, kemudian interburden. Kemudian yang ketiga, berinformasi mengenai struktur geologi, baik itu kekar, sesar, washout, intrusi batuan, beku, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memberikan informasi juga mengenai karakteristik hidrologi dan geoteknik. Dan logging geofisika sendiri itu sering digunakan dalam eksplorasi batubara, antara lain yang sering digunakan itu adalah gamma ray log, caliper log, density log, neutron log, resistivity log, dan lateral log. Boleh next. Dan ini adalah contoh hasil dari pengukuran atau logging geofisika. Dia akan memberikan trace semacam yang ada di gambar ini. Ini yang untuk yang paling kiri, yang data dari Badan Geologi Kementerian SDM, yang berwarna merah itu menunjukkan gamma ray log, kemudian yang warna hijau itu menunjukkan caliper log, kemudian yang biru dan hitam itu menunjukkan density log.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip kerja logging geofisika pada eksplorasi batubara terkait dengan log-log yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada log gamma ray. Log gamma ray atau log GR digunakan untuk mengukur radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat pada lapisan suatu formasi atau batuan di dalam lubang bor. Dalam hal ini, batubara memiliki unsur radioaktif yang rendah. Kemudian ada log kaliper. Log kaliper digunakan untuk mengukur diameter lubang bor. Dan kombinasi log kaliper dengan log densitas dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan batuan serta mengetahui karakteristik dari roof dan floor pada lapisan batubara. Hold the next. Kemudian yang ketiga di sini ada log density. Log density atau log densitas dalam kegiatan eksplorasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapisan batubara karena sebagian besar batubara memiliki nilai densitas yang rendah. Kemudian ada yang keempat ada log tahanan jenis atau resistivity log. Resistivity log digunakan untuk menentukan nilai tahanan jenis dari batubara karena pada batubara memiliki nilai resistivitas yang tinggi. Dalam pembacaan resistivity log, sangat terlihat sekali anomali tinggi jika pada sumber terdapat batubara. Next. Kemudian yang terakhir di sini ada log spontaneous potential atau log SP, di mana pada log SP sendiri tidak dapat direkam di dalam lubang sumur yang diisi oleh lumpur yang tak konduktif karena diperlukan medium yang dapat mengantarkan arus listrik antara elektroda, alat, dan juga formasi. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, pengaplikasian dari well logging itu ada identifikasi sebaran batubara dari data well logging di daerah X di lokasinya Ampah Barito Timur. Di sini menggunakan dua konfigurasi log, yaitu log gamma ray dan log resistivitas, di mana penentuan litologi batubara pada semua borehole itu dari 38 data well logging diinterpretasi menggunakan log gamma ray, yang dimana fungsinya untuk mengetahui nilai gamma ray masing-masing litologi penyusun borehole, dan juga menggunakan log resistivity untuk mengetahui nilai tahanan jenis litologi penyusun pada setiap borehole. Boleh di next. Ini peta litologinya. Di sini terdapat 3 litologi, yaitu clay, coal, dan sand. Di mana coal di sini memiliki 3 endapan, yang dimana endapan ketiga atau sim ketiga ini nggak ada di peta karena dia berada di kedalaman, maaf ini tipe seharusnya 31,56 hingga 32,2 meter dengan nilai gamma ray 0 hingga 30 CPS dan resistivity antara 72,15 hingga 86,63 ohm meter. Di sini juga kita dapat lihat maaf gelar. Di sini bisa kita lihat pada SIM 1 dan SIM 2 itu nilai gamma ray-nya dan nilai resistivitasnya itu sama, yaitu berada di 0 hingga 30 CPS dan resistivitasnya itu berada di antara 70 hingga 100 ohm. Boleh di next. Contoh aplikasi berikutnya adalah analisis karakteristik batubara berdasarkan rekaman well logging di daerah Katingan, Kalimantan Tengah.
Jadi di penelitian ini menggunakan logam array dan log density yang dilakukan pada dua sumur, yaitu sumur APS1 dan APS27. Dan dari kedua sumur tersebut diperoleh 3 endapan batu bara yang memiliki pola elektrofasisnya berupa cylindrical atau boxcar. Ini merupakan pola dari 3 endapan batu bara tersebut. Boleh di next. Untuk interpretasi sumur APS1, jadi di sumur ini terdapat 3 litologi, yaitu batu lempung, sandstone, dan batu bara yang terdiri atas 3 endapan batu bara. Untuk lapisan pembawa batu baranya itu adalah batu lempung. Terus ini merupakan karakteristik endapan batu bara pada sumur APS1. Untuk endapan pertama memiliki ketebalan 6,9 meter, dengan rata-rata densitasnya 2,28 gram per cc. Lalu untuk endapan kedua, ketebalannya 1 meter dengan rata-rata densitasnya 2,45 gram per cc. Dan untuk endapan ketiga, ketebalannya 2,6 meter dengan rata-rata densitasnya 2,35 gram per cc. Boleh di next. Dan ini merupakan interpretasi untuk sumur APS27, sama seperti sumur APS1, terdapat 3 litologi, yaitu batu lempung, sandstone, dan batu bara, dengan lapisan pembawa batu baranya adalah batu lempung. Untuk endapan pertama, endapan batu bara pertama memiliki ketebalan 7,85 meter, dengan rata-rata densitasnya itu 2,41 gram per cc. Untuk endapan kedua, ketebalan batu baranya 1 meter, dengan rata-rata densitasnya 2,36 gram per cc. Dan endapan ketiga ketebalannya mencapai 3,8 meter dengan densitas rata-rata 2,77 gram per cc. Next. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.